Sementara itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Pitra dihajar. Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadaan atau pengadangan yang dilakukan tidak adil. Apa lu geser apa? Diam, weh. Geser apa? Diam. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya, enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Lepas itu pemeriksaan. Itu aja, Bang. Setuju. Basong. Ya, kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi AF juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh, teman-teman. Boleh. Dibolehkan itu. Boleh, yang lainnya nggak boleh. Tapi jangan ribut. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai datangnya hakim ke lokasi Vina dan Eki tewas bisa jadi bentuk keraguan hakim akan keterangan para saksi. Polisi pun direkomendasikan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang kasus kematian Vina dan Eki. Hakim patut diberikan 2 jempol karena terus terang mengingatkan saya pada apa yang juga dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus Verdi Sambo. Jadi kalau ditinjau dari sudut pandang psikologi forensik, kualitas keterangan saksi itu ditentukan oleh 2 parameter sesungguhnya. Bahwa keterangan haruslah lengkap dan haruslah akurat. Dan apabila ada lebih dari 1 saksi, maka tambah lagi 1 dasar penilaian, yaitu seberapa jauh sebangun atau sinkron keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Nah, boleh jadi setelah memeriksa sekian banyak saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa tampaknya keterangan yang diberikan tidak sungguh-sungguh akurat dan atau tidak sungguh-sungguh lengkap dan atau tidak sungguh-sungguh sinkron. Nah, kalau kemudian 3 hal ini tidak terpenuhi atau tidak bisa meyakinkan majelis hakim, maka memang sudah barang tentu sepatutnya majelis hakim memutuskan untuk datang ke lokasi peristiwa guna mengecek sekali lagi seberapa lengkap, seberapa akurat, dan seberapa sinkron keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi. Tidak tertutup kemungkinan setelah mengunjungi lokasi peristiwa apapun itu, majelis hakim justru lebih teryakinkan pada apa yang dicerna sendiri, apa yang dianalisis sendiri oleh diri majelis hakim ketimbang yang disampaikan oleh para saksi. Saya orang yang skeptis terhadap keterangan saksi. Karena itu ketimbang proses penegakan hukum memforsir terlalu banyak stamina dan waktu untuk membongkar keterangan, akan jauh lebih tepat mencari bukti-bukti lainnya. Bicara tentang bukti-bukti lainnya, teringat oleh saya bahwa bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit pun beberapa waktu lalu mengatakan bahwa proses penegakan hukum atau proses penyidikan oleh Polda Jabar pada tahun 2016 tidak sungguh-sungguh memadai dari sudut pandang saintifik. Jadi kita pada satu sisi, atau saya paling tidak pada satu sisi menilai ada keterangan sekian banyak saksi yang patut dipertanyakan, namun sayang beribu sayang pada lain sisi ternyata ada kerja-kerja kepolisian yang tidak sungguh-sungguh sekali lagi taat pada kaidah saintifik. Nah, andaikan harus diadu, saya lebih percaya yang mana? Keterangan sekian banyak saksi terkait dengan pakaian almarhumah Vina, atau hasil pembuktian di lapangan terkait dengan kondisi tanah dan baju yang bersih. Terus terang saya harus katakan, saya akan mengesampingkan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa sekalipun, tapi saya lebih percaya pada pembuktian di lapangan akan lebih jitu apabila disertai dengan langkah-langkah saintifik, bagaimana sesungguhnya kondisi pakaian korban dibandingkan dengan kondisi tanah
di tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi kejadian. Sebagai langkah koreksi, maka memang sudah sepatutnya, ini rekomendasi saya sejak awal, otoritas penegakan hukum terutama Polri melakukan eksaminasi. Berarti sebutlah melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang terkait kasus ini. Tentu saja harapannya dengan langkah eksaminasi tersebut, maka pengungkapan peristiwa Cirebon tahun 2016 pada tahun ini akan betul-betul memenuhi 3P, yaitu proporsional, prosedural, dan... Beralih ke kasus lain, pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki terus bergulir. Terbaru, Majelis Hakim mengagendakan pemeriksaan di lokasi tewasnya Vina Eki. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan kuasa hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. 5 lokasi yang ditinjau adalah warung Budining, rumah Ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir jembatan flyover Talun. Selain itu, sejumlah saksi mata dan mantan terpidana Saka Tatal juga hadir dalam peninjauan lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Ini inisiatif Saka sendiri, jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka seperti apa. Sementara itu, ke-6 terpidana tidak dihadirkan dalam sidang pemeriksaan lokasi ini dan diwakilkan oleh pihak keluarga.